Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibti Sambah Khairunisa dengan nomor NIM 20129292 dari jurusan PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan di dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan atau memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Nah, contohnya seperti ini. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Nah, bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Model bisnis kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Bisnis model kanvas ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Nah, bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah strategi di dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder di dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Elemen yang pertama yaitu Customer Segments atau segmentasi konsumen. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Elemen yang kedua, value proposition atau proporsi nilai konsumen. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja yang sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Yang ketiga yaitu channels atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Yang keempat, reference terms atau sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima ada key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Elemen yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Elemen yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan.
adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya, yaitu mengelola biaya secara efisien dan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalisasikan resiko kerugian. Nah, teman-teman, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa bisnis model kanvas ini merupakan sebuah alat dalam strategi manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan konsep, konsumen, dan infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Dapat dikatakan model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis ini akan mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.